Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrisya Putri Fauren dengan NIM 343020000006 dari kelas 5B PGSD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai proposal kualitatif yang saya buat. Proposal penelitian yang saya buat ini berjudul Analisis Peran Guru dalam Meningkatkan Nilai-nilai Religius pada Siswa Kelas Tinggi SD Negeri Karangroto 3 melalui Gerakan Sholat Berjamaah. Untuk latar belakangnya, percepatan arus globalisasi yang didukung dengan sarana teknologi semakin canggih, khususnya di bidang informasi dan telekomunikasi berbasis internet membuat anak mendapat kemudahan dalam mengakses segala informasi yang terdapat di internet. Hal ini dapat berakibat pada merosotnya nilai-nilai agama dan karakter anak. Tujuan pendidikan mengisyaratkan bahwa core value pembangunan masyarakat Indonesia bersumber pada nilai-nilai ketuhanan dan akhlak mulia, yang bermakna bahwa pendidikan nilai merupakan bagian yang penting dalam sistem pengajaran di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, banyak siswa yang tidak memiliki perilaku yang mencerminkan sikap religius yang bersumber pada nilai-nilai ketuhanan dan akhlak mulia yang baik ini. Oleh karena itu, perlu penanaman pendidikan karakter kepada siswa, khususnya karakter religius. Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh siswa dalam menghadapi degradasi moral akibat perubahan zaman. Dalam pembentukan karakter religius ini dapat dilakukan apabila seluruh komponen dalam pendidikan dapat berpartisipasi dan berperan dengan baik termasuk orang tua, sekolah, dan masyarakat. Salah satu cara guru untuk menanamkan keseimbangan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa melalui proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Di kelas tentu perlu proses dan waktu. Kenyataannya, waktu yang diberikan sekolah sangat sedikit. Oleh karena itu, di SD Negeri Karangroto 3 ini berinisiatif untuk menambah waktu pembelajaran keagamaan dengan mewajibkan siswa kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6, untuk melaksanakan gerakan sholat berjamaah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai religius siswa, khususnya siswa kelas tinggi SD Negeri Karangroto 3. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengangkat judul Analisis Peran Guru dalam Meningkatkan Nilai-nilai Religius pada Siswa Kelas Tinggi SD Negeri Karangroto 3 melalui gerakan sholat berjamaah. Hal ini relevan dengan visi dari SD Negeri Karangroto 3, yaitu terciptanya peserta didik yang beriman, bertakwa, berprestasi, dan berbudi pekerti luhur. Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang didapatkan yaitu bagaimanakah peran guru dalam meningkatkan nilai-nilai religius pada siswa kelas tinggi SD Negeri Karangroto 3 melalui gerakan sholat berjamaah. Kajian teori, peran guru. Peran guru yaitu di mana sikap guru dalam memberikan perilaku-perilaku serta nilai-nilai yang baik kepada siswa, sehingga siswa bisa mempraktikkan perilaku dengan baik tanpa adanya paksaan dari teman, orang tua, maupun masyarakat di sekitarnya. Peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi dalam kelas berdasarkan tujuan pembelajaran, namun memiliki tanggung jawab moral yang jauh lebih besar, yaitu melakukan proses internalisasi nilai dan norma kepada peserta didik untuk membentuk karakter peserta didik berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Nilai-nilai religius. Nilai-nilai religius adalah nilai yang bersumber dari keyakinan ketuhanan yang dilakukan manusia, berupa sikap atau perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa kelas tinggi. Tingkatan kelas di sekolah dasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah terdiri dari kelas 1, 2, dan 3, sedangkan kelas tinggi terdiri dari kelas 4, 5, dan 6. Menurut Permendikbud nomor 44 tahun 2019, usia masuk SD yang ideal adalah 7 hingga 12 tahun. Usia ideal masuk SD paling rendah adalah anak berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli. Usia siswa pada kelompok kelas atas sekitar 9 atau 10 tahun sampai 12 tahun.
Menurut Witherington tahun 1952 yang dikemukakan makmum bahwa usia 9 sampai 12 tahun memiliki ciri perkembangan sikap individualis sebagai tahap lanjut dari usia 6 sampai 9 tahun dengan ciri perkembangan sosial yang pesat. Gerakan sholat berjamaah. Sholat merupakan perwujudan syukur dari seorang hamba kepada Sang Kholik yang mana tata cara pelaksanaannya telah diatur oleh Rasulullah Muhammad sebagai penerima perintah dari Allah sewaktu beliau melakukan Isra Mi'raj. Secara etimologi, kata jamaah diambil dari kata al-ijtima, yang berarti kumpulan atau al-jam'u. Dalam kamus Al-Munawwir, pengertian jamaah adalah kelompok, kumpulan, sekawan. Secara terminologi, sholat berjamaah adalah apabila dua orang sholat bersama-sama dan salah seorang dari mereka mengikuti yang lain. Keduanya dinamakan sholat berjamaah. Orang yang diikuti, yang di hadapan dinamakan imam, dan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum. Metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Karena peneliti ingin menemukan fakta dan menginterpretasikan tentang analisis peran guru dalam meningkatkan nilai-nilai religius pada siswa kelas tinggi SD Negeri Karangroto III melalui gerakan sholat berjamaah. Tempat penelitian dilakukan di SD Negeri Karangroto III yang berlokasi di Jalan Kuduraya, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Sumber data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama atau data primer adalah siswa dan guru SD Negeri Karangroto III. Data tersebut diperoleh langsung dengan menggunakan wawancara pada subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi dan penelitian-penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data secara non-tes melalui observasi, wawancara, dan kepustakaan yang diperoleh melalui kajian literatur dan penelitian-penelitian terdahulu. Instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah rekaman wawancara, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Teknik analisis data. Dalam analisis data ini, peneliti menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion, drawing atau verification. Pengujian keabsahan data. Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Dalam memeriksa keabsahan data mengenai analisis peran guru dalam meningkatkan nilai-nilai religius pada siswa kelas tinggi SD Negeri Karangroto III melalui gerakan sholat berjamaah dari data sudah terkumpul. Selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Sekian penjelasan mengenai proposal penelitian yang saya buat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.